Juga mari urapi semua jemaat Tuhan yang sedang beribadah di pagi hari ini. Kami rindu kesempatan yang baik ini Tuhan. Kami boleh menikmati perkara-perkara yang indah. Ada pesan-pesan yang Engkau sampaikan kepada kami lewat hamba-Mu. Itu sebabnya semua kami telah buka hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang berdaulat di dalam setiap kami, yang berdaulat di dalam hati kami, biar Engkau terus memetraikan setiap perkataan-perkataan-Mu, sehingga kami diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang mau mengambil damai sejahtera kami, yang mau mengambil Tuhan firman-Mu yang akan ditaburkan bagi kami, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau halaukan setiap hal yang bukan daripada Tuhan itu, dan biarlah kami ada di dalam pemegaran-Mu Tuhan. Pagari kami dengan kemuliaan dan kuasa-Mu, sehingga kami boleh menikmati perkara-perkara besar, menikmati firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah buka hati dan kami sudah siap untuk dengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat kita beribadah kepada Tuhan. Dimanapun jemaat Tuhan berada, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, baik engkau ada di rumah, engkau ada di barak-barak, dan mungkin engkau ada sedang dalam perjalanan, tetapi sedang engkau mengikuti akan ibadah live streaming di pagi hari ini. Saya percaya mulai dari awal kita memuji-muji Tuhan, saya percaya kita sudah menikmati sukacita daripada Tuhan. Itu sebabnya saat ini kita akan dengar firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan masih berbicara tentang Roh Kudus. Sebab zaman ini adalah zaman Roh Kudus. Kalau kita mempelajari peta zaman, maka kita sudah melewati dua zaman, yaitu zaman Bapa, mulai dari Adam sampai Abraham. Mulai dari Abraham sampai Tuhan Yesus, dia naik ke sorga, itu masuk dalam zaman anak. Dan zaman Roh Kudus, mulai Roh Kudus turun di loteng Yerusalem sampai saat ini. Ini kita masih ada di zaman Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Itu sebabnya beberapa hari ini kita akan berbicara tentang Roh Kudus. Sejak hari Minggu, sejak tanggal 21, sejak hari Kamis, waktu Yesus dia terangkat naik ke sorga, maka sebelumnya dia berjanji kepada murid-muridnya bahwa dia akan mencurahkan Roh Kudus apabila mereka tinggal di Yerusalem dan menunggu janji Bapa. Saudaraku yang kekasih, Roh Kudus bukan hanya sekedar kuasa. Roh Kudus bukan hanya sekedar kekuatan. Roh Kudus bukan hanya sekedar talenta, bukan hanya sekedar karunia-karunia. Tetapi Roh Kudus adalah satu pribadi Allah. Itu sebabnya Roh Kudus dia mau dimuliakan.
Roh Kudus dia mau ditinggikan. Dia mau disembah. Sebab dia adalah pribadi. Dia punya pikiran. Roh Kudus punya perasaan. Dan Roh Kudus dia punya kehendak. Dan di dalam pikiran, kehendak, dan perasaannya, itu dia mau supaya setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang percaya, mereka boleh senantiasa menikmati kasih daripada Roh Kudus itu sendiri. Saudaraku, dan pada saat hari Minggu ini, saya akan bacakan sebuah ayat yang terambil di dalam kitab Roma, pasal yang ke-8, ayat yang ke-14. Satu ayat. Saudaraku yang ada di tempat saudara masing-masing, bisa buka Alkitab, bisa buka tape saudara yang berisikan ayat-ayat firman Allah. Saudara bisa buka dan saya akan bacakan, dan biarlah kita akan mengikuti bersama-sama. Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih, anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah adalah orang yang dipimpin oleh Roh Allah, kata firman Tuhan. Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, Paulus ingin mengungkapkan kepada mereka tentang pekerjaan Roh Kudus, tentang siapa itu Roh Kudus. Sehingga kalau kita mulai baca dari ayat pertama, dengan perikop lembaga Alkitab, ditulis hidup oleh Roh. Hidup oleh Roh. Dan anak-anak Tuhan yang dikatakan semua orang, termasuk saudara dan saya. Termasuk saudara dan saya yang sedang mengikuti live streaming di pagi hari ini. Kita yang dipimpin oleh Roh Allah. Kita dikatakan anak Allah. Saudara, sungguh luar biasa, sungguh bahagia, sungguh senang kita dikatakan anak Allah. Anak pejabat daerah saja kita sudah bangga. Anak seorang menteri kita lebih bangga lagi. Anak presiden kita lebih bangga lagi. Terlebih saudara dan saya, kita disebut anak-anak Allah. Nah, untuk menjadi anak Allah, punya status, menyandang satu status anak Allah. Allah dasarnya adalah kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Saudaraku yang kekasih, Roh Allah yang adalah Allah sendiri, yang berjanji kepada kita lewat firman Tuhan, yang adalah menyertai kita sampai selama-lamanya. Kalau kita baca, kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal 16
Dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, ayat yang ke-7, adalah lebih berguna bagi kamu, adalah lebih berguna bagi saudara dan saya, jika aku pergi. Jika Tuhan Yesus dia naik ke sorga, dikatakan jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, jikalau dia masih bersama-sama dengan murid-muridnya, dikatakan penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dia di sini huruf besar yang artinya Roh Kudus. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia. Kalau Roh Kudus datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Tujuan daripada Roh Kudus supaya menyertai kita. Dan kalau dia datang, dikatakan lebih berguna sebab dia akan mengingatkan kita tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Apa yang Roh itu dengar? Dari Bapa, dari sorga. Dan itu yang dia sampaikan kepada saudara dan saya. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Roh Kudus, dikatakan dia lebih berguna kalau dia datang. Sebab apa? Waktu dia datang, dia mulai menginsafkan dunia. Dia akan mensadarkan dunia supaya dunia mengerti akan kehendak dan rencananya. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita akan lihat di dalam ayat berikut, di dalam Galatia pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Galatia 4, ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Bapa, ya Abba, ya Bapa. Karena kita ini adalah anak, maka Bapa di sorga, dia mengutus Roh anaknya, dia mengutus Roh Kudus, untuk supaya kita boleh berseru kepada dia, ya Abba, ya Bapa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus, dan karena kamu adalah anak, maka ia telah mengaruniakan di dalam hati kita. Dia mengaruniakan kepada hati kita pengenalan yang benar tentang dia. Sehingga hubungan kita dengan dia begitu erat, begitu akrab sekali. Sehingga hubungan kita dengan dia begitu intim sekali. Sehingga kita boleh berkata kepada dia, ya Abba, ya Bapa. Dan fungsi Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang harus kita sampaikan waktu kita berdoa. Kadang-kadang kita hanya dengan air mata, waktu kita mau menyembah dia, kadang-kadang hanya dengan air mata. Tetapi Alkitab berkata bahwa Roh yang ada di dalam hidup kita, dia akan menaikkan doa-doa. Kita coba kita kembali dalam Roma pasal yang ke-8 tadi. Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Mungkin ada saatnya dalam kelemahan kita,
Sehingga kita tidak lagi kita dapat berseru sebab kita ada dalam kelemahan kita. Mungkin dalam tubuh yang lemah kita tidak dapat lagi untuk kita mau memanggil dia, tetapi Roh yang tahu hati kita, Alkitab berkata, sebab kita tahu bahwa sebenarnya, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ada saatnya mungkin kita tahu apa, kata-kata apa yang kita mau sampaikan kepada dia. Waktu kita sedang bertekuk, kita sedang berlutut, waktu kita sedang ada di hadirat Allah, mungkin kita tidak tahu apa yang harus kita sampaikan kepada dia. Kita tidak tahu apa yang harus kita sampaikan kepada dia. Tetapi saudaraku yang kekasih, Roh yang ada dalam kehidupan kita, dia tahu, dia mulai sampaikan keluhan-keluhan apa yang keluar, yang naik kepada dia, membantu kita. Roh yang ada kepada kita, dia membantu, dia menolong kita. Mulai dari hal-hal yang terkecil, dari hal berdoa, dia mulai menolong kita. Dan dia mulai sampaikan kepada Bapa di sorga tentang keluhan-keluhan apa yang harus kita sampaikan kepada dia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Roh Kudus, dia bisa berkata-kata. Roh Kudus dengan sifat-sifatnya, saya katakan tadi bahwa Roh Kudus dia punya pikiran, Roh Kudus dia punya kehendak. Itu sebabnya Roh Kudus bisa berkata-kata. Dan ini adalah pengalaman yang dialami oleh banyak umat-umat Tuhan. Ini pengalaman yang dialami oleh orang percaya. Di dalam kisah para rasul, di dalam kisah Rasul pasal yang ke-10, di dalam kisah Rasul pasal yang ke-10, kisah tentang Kornelius. Satu waktu Kornelius ini, dia sedang berdoa. Dan pada waktu dia berdoa, Tuhan kirim malaikat dan berkata kepada Kornelius. Di dalam pasal yang ke-10 kitab para rasul, kita akan baca ayat yang pertama. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dia adalah orang yang takut akan Allah dan dia adalah orang yang suka memberi, dan dia sedang berdoa dalam satu penglihatan. Ayat yang ketiga, dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah. Dia dalam penglihatan, waktu dia berdoa ada malaikat Allah, malaikat Tuhan datang kepadanya, masuk ke rumahnya dan berkata kepada Kornelius ini. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Semua apa yang engkau perbuat, Kornelius, Allah itu sudah naik di hadapan Allah dan Allah ingat engkau. Allah memperhatikan, dia ingat dan Allah memperhatikan Kornelius. Sehingga dikatakan pada waktu itu, dikatakan dan sekarang suruh beberapa orang ke Yope. Suruh beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Saudaraku yang kekasih, ini satu peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh Kornelius. Disuruh malaikat itu supaya menjemput Simon Petrus
di Yope. Dan apa yang terjadi, saudaraku yang kekasih? Kita lihat ayat yang ke-19. Kita lihat, dan ketika Petrus sedang berdoa, kita lihat bagaimana koneksi antara doa daripada Cornelius dengan doa dan jawaban dari apa yang dilihat oleh Petrus, apa yang didengar oleh Petrus. Ayat 19. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, saudaraku yang kekasih, apa yang Petrus dia pikirkan? Ada satu penglihatan yang dia lihat. Di dalam ayat yang sebelumnya ada satu penglihatan. Ayat 11, tampak olehnya langit terbuka. Waktu Petrus sedang berdoa, dia lihat langit terbuka dan turun satu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya dan diturunkan ke tanah. Di dalam terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaran ayat 13. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram, yang tidak tahir. Saudara-saudara, lewat penglihatan daripada Petrus, dan di dalam ayat 19, waktu sedang dia mulai memikirkan tentang apa yang dia lihat. Pernyataan waktu dia lihat, tiba-tiba berkatalah roh. Itu yang saya katakan tadi, roh berbicara. Berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. 3 orang ini adalah ketiga orang yang diutus oleh Cornelius. Saudaraku yang kekasih, Cornelius adalah orang Italia atau orang Roma. Orang Roma, dia bukan orang Yahudi. Dia tidak seperti Petrus, orang Yahudi yang melakukan Taurat, yang melakukan firman yang tentang tentang makanan-makanan yang tidak bisa dimakan. Tetapi Cornelius ini, dia adalah orang yang tidak seperti dengan orang Yahudi. Dan orang Yahudi tidak bisa kumpul, tidak bisa beda dengan orang Yunani atau dengan orang Roma. Tetapi kita lihat Petrus, rencana Allah berbicara supaya Petrus pun dapat melawat mereka, supaya mereka pun dapat mengenal Allah dan mereka dapat diselamatkan oleh Allah. Dikatakan waktu dia melihat ada binatang bermacam-macam kaki 4. Firman Allah katakan, Petrus, apa yang dihalalkan jangan engkau haramkan. Ayat 13. Kedengaran olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Ayat 15. Kedengaran pula ada suatu untuk kedua kali suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal? Apa yang dinyatakan halal oleh Allah? Artinya apa yang Tuhan suruh yang dinyatakan halal, jangan engkau, tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi waktu itu, saudaraku yang kekasih, Petrus dia boleh datang bersama-sama dengan ketiga utusan itu, untuk dia boleh beramah-tamah datang menjumpai Cornelius. Saudaraku, firman Allah di sini menunjukkan bahwa roh Allah bisa berbicara.
Roh Allah bisa berbicara kepada saudara dan saya. Roh Allah bisa berbicara lewat firman Tuhan. Dengan bermacam-macam cara Allah berbicara kepada umat-umat Tuhan. Ada banyak kali Roh Allah berbicara kepada manusia. Itu sebabnya kenapa penting sekali Roh Allah di dalam kehidupan kita. Roh Allah berbicara agar kita bisa dengar apa yang Dia mau. Itu sebabnya mari kita mau peka. Hati kita mau buka buat Dia, kita mau peka. Kadang-kadang Roh Allah bisa berbicara lewat pendengaran kita langsung. Seperti Petrus. Waktu Petrus disuruh Roh Allah, ada 3 orang di bawah. Ada 3 orang yang sedang menjemput engkau. Dan dia turun respon apa yang diminta, apa yang disampaikan oleh Roh Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Itu sebabnya Allah bisa berbicara kita. Supaya apa? Supaya kita mengerti akan kehendak-Nya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah berbicara juga kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Mulai dari jemaat yang ada di Efesus, jemaat yang ada di Smyrna, sampai jemaat yang ada di Philadelphia. Ada 7 jemaat. Dikatakan di dalam kitab Wahyu Fatsal yang kedua, kitab Wahyu Fatsal yang kedua, ayat yang ke-7, Wahyu 2 ayat 7, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Yang pertama kepada jemaat yang ada di Efesus. Allah berbicara kepada mereka lewat Roh Tuhan. Yang kedua, Allah berbicara kepada jemaat yang ada di Smyrna. Yang di dalam ayat yang ke-11, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Yang ketiga, Allah berbicara juga kepada jemaat Pergamus. Yang ditulis dalam ayat yang ke-17. Dan selanjutnya sampai kepada 7 jemaat. Waktu Yesus ada di sorga, Roh Kudus dia berperan kepada saudara dan saya. Roh Kudus dia punya peran yang luar biasa kepada saudara dan saya. Dia berbicara kepada kita. Itu sebabnya mari kita mau terus jaga hati kita. Sebab Alkitab berkata, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Tidakkah kamu tahu? 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Itu sebabnya kalau kita jadikan tempat baitnya Roh Kudus, maka kita begitu dekat dengan Dia. Dan kalau kita begitu dekat dengan Dia, hubungan kita yang begitu dekat dengan Dia, Dia selalu bersuara di dalam setiap hati kita. Dia selalu bersuara di dalam setiap kita, agar kita mau senantiasa melakukan akan kehendak-kehendaknya. Dan kehendaknya supaya jangan kita padamkan Roh Allah. Itu sebabnya dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma Fatsal yang ke-12 ayat yang ke-11 dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh yang ada dalam kehidupan kita itu mau menyala-nyala dan kita mau melayani Tuhan. Dan di dalam roh yang menyala-nyala,
Kita mau merasakan, menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pesan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Mari kita mau jaga Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Sebab Roh Kudus yang akan menyertai kita, Roh Kudus akan memimpin kita, Roh Kudus akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus itu begitu pentingnya di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sehingga di dalam kita berjalan bersama-sama dengan Dia, kita akan menikmati sesuatu yang luar biasa. Dan Dia tidak pernah mengecewakan engkau. Sebagai manusia mungkin kita mengecewakan Dia, tetapi Dia tidak pernah mengecewakan engkau. Itu sebabnya, saudara-saudara, Dia yang termetrai. Dia yang termetrai di dalam hati kita. Mari kita mau jaga. Dia termetrai, artinya Dia yang sudah disahkan. Dia yang sudah disahkan di dalam setiap hati kita. Mari kita mau jaga keberadaan Roh Kudus itu. Biar Roh Kudus itu senantiasa membawa kita kepada kemenangan daripada Dia. Puji nama Tuhan. Kita akan lakukan peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Saudaraku, di tempat engkau berada, engkau bisa berdiri pada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. sekali lagi, peganglah tanganku Roh. Peganglah tanganku Roh, Tangan kami Roh Kudus. setiap hari. Kami rindu setiap hari engkau memegang kami. Ku tak dapat jalan Sebab kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Roh-Mu, tanpa Engkau. Bawalah diri Bawa diri kami kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. peganglah tangan. Peganglah tanganku Roh Kudus, Di tempatmu engkau mengatakan, Tuhan, Roh Kudus pegang tangan kami, jalan sebab engkau tidak dapat berjalan sendiri. Oh, haleluya. Bawalah diriku kepada Segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam perenunganmu engkau terus arahkan hatimu
engkau terus terkoneksi dengan Dia, yang adalah Allah Roh Kudus itu, yang adalah Allah yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kita, yang senantiasa menyertai sampai kesudahan Allah. Dia akan menyertai kita sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Dia akan memberikan kemampuan kepada kita saat kita lemah dan tak berdaya. Mungkin engkau berkata engkau sedang tidak berdaya, engkau sedang lemah, dan Roh Kudus kita undang supaya Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan kemenangan, Dia memberikan kemampuan untuk engkau kembali bisa tegak berdiri. Dan biarlah rohmu kembali menyala-nyala. Biar rohmu menyala-nyala di hadapan Dia. Haleluya. Haleluya. Rendahkan hatimu di hadapannya. Minta Dia Roh Kudus menjamah engkau. Hamba-Mu Tuhan berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang terhubung dengan Engkau. Mereka sedang terarah dan sedang mereka berseru, Roh Kudus, mari jamah setiap umat-umat Tuhan di saat ini. Biarlah kasih-Mu mengalir, anugerah-Mu mengalir Tuhan. Damai sejahtera-Mu mengalir, sukacita-Mu mengalir kepada semua umat-umat-Mu. Mereka yang ada dalam keadaan yang lemah, Tuhan kuatkan. Roh Kudus, Engkau terus memberikan semangat baru. Roh Kudus, Engkau berikan senantiasa urapan baru. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa memampukan setiap umat-umat Tuhan untuk terus kuat di dalam Engkau. Yang kuat terus Engkau tambah-tambahkan kekuatan mereka. Roh mereka yang menyala-nyala terus Engkau kobarkan api kuasa-Mu, biar mereka terus menyala-nyala di hadapan Engkau untuk melayani Engkau. Berkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Baik mereka yang ada di job site, baik mereka yang ada di luar job site, di Timika, di area Papua ini, bahkan di luar Papua ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, biar lawatan Tuhan terjadi atas mereka. Roh Kudus, Engkau juga ada bersama-sama dengan umat-umat Tuhan karena mereka sedang bertugas di pagi hari ini. Mereka sedang bekerja di pagi hari ini. Mari Roh Kudus, mari Engkau senantiasa menyertai mereka di dalam tugas-tugas mereka. Engkau ada bersama-sama dengan mereka sehingga mereka aman mengerjakan tanggung jawab mereka sampai selesai. Berkati sampai kepada anak-anak, sampai kepada bayi-bayi. Mereka dijamah, dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Berkati perusahaan kami, berkati PT FI, juga perusahaan privatisasi, kontraktor-kontraktor, subkontraktor-kontraktor yang ada, berkati Tuhan. Sehingga perusahaan-perusahaan ini tetap eksis. Pimpinan-pimpinan kami, mulai dari presiden direktur, senior manajemen, hikmati dengan hikmat sorga, menjalankan tanggung jawab yang besar ini. Tuhan Yesus, sehingga berdampak baik, sehingga berdampak bagi bukan hanya bagi perusahaan, tetapi bagi juga karyawan yang bekerja. Tuhan, kami berdoa buat COVID-19 yang Tuhan Yesus yang memporak-poranda banyak tempat di seluruh dunia. Kami terus berdoa Tuhan. Tuhan, hanya Engkau yang dapat
melenyapkan. Hanya Engkau dapat mengakhiri akan Tuhan virus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang yang sedang terkapar, mereka boleh disembuhkan, mereka boleh dijamah, mereka boleh dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terpuji namamu. Berkati Tuhan, berkati para dokter, para medis, semua yang bertugas di garis depan untuk penanganan COVID ini. Tuhan tolong mereka, pagari mereka dengan kuasa-Mu, mereka terhindar daripada COVID ini. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada pemimpin-pemimpin yang ada di daerah-daerah. Terus hikmati mereka dengan hikmat-Mu, menjalankan tugas dan tanggung jawab negara, sehingga masyarakat Indonesia bisa menikmati kemakmuran, adil, dan senantiasa hidup di dalam perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji namamu. Kami akhiri, mari jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, kita terangkat bersama-sama. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your